Bismillahirrahmanirrahim. Logika itu adalah untung rugi, ya kan begitu? Besar kecil, bermanfaat tidak bermanfaat, berbahaya menguntungkan, mengkalkulasikan berbagai sebab dan akibat. Namanya logika, regulatornya untuk bidang itu. Tetapi nanti yang menanggung akibat karena salah analisa dari logika adalah rasa kita. Yang menderita itu adalah perasaan kita, hati kita yang sakit. Itu persoalannya. Logika kita mengatakan, saya salahnya apa sih? Kenal juga tidak, berbuat saya menjahati orang itu tidak, tapi orang itu kok selalu menghinakan saya, iya kan? Logika kita akan terbatas mengkalkulasi kenapa dia benci kepada saya. Utang enggak, minta tolong enggak, kenal enggak, kok gimana sih? Iya kan? Tetapi kita merasakan ada sesuatu. Nah, sehingga saya akan mengatakan bahwa wilayah kerja rasa jauh lebih luas daripada logika. Logika kita tidak akan bisa menerobos persoalan keindahan, kenyamanan, sakit hati. Itu logika tidak bekerja. Yang bekerja adalah rasa kita ini, yaitu hati kita yang akan merasakan itu. Logika terlalu kasar. Kita akan mengatakan, ya logika saya karena berdasarkan hadis Nabi bahwa tamu harus dihormati, ya sudah, logika mengatakan hormatilah. Ya, tapi orang itu merasa tidak nyaman menjadi tamu kita, ya kan? Kenapa? Logika kita mengatakan, yang saya tahu dia itu dari Sukra, namanya Haji Sulaiman, motornya motor Suzuki, ya kan? Lah saya tahu. Logika kita yang ini sudah tahu, yang bisa ditanyakan dong, karena logika ketika bertanya dia ingin menuntut jawaban supaya ingin mendapat pengetahuan, mencari tahu. Kalau saya sudah tahu naik motor, ngapain saya nanya? Ya kan gitu. Sukra sampai sini bisa diperkirakan sekitar 2 jam. Tapi kenapa saya bertanya, naik apa ke sininya? Dari sana jam berapa? Dengan siapa? Semua saya tanyakan. Itu adalah yang bekerja rasa kita ingin memberikan kebahagiaan kepada tamu, bahwa saya menyambut dia dengan hangat dan gembira. Paham gak? Nun? Jadi dua instrumen yang cara bekerjanya berbeda. Kita mengenal Tuhan bukan dengan logika, percaya, tumpul logikamu itu. Tapi engkau merasakan Tuhan, tapi engkau tidak bisa melogikakan Tuhan. Akhirnya apa? Dengan logika kamu akan terjebak, ujung-ujungnya mencari pembuktian, kan begitu? Mana buktinya Tuhan itu ada? Ya ada langit, ada bumi. Ya logika. Ini ada kacamata, mungkin gak terjadi sendiri? Pasti ada yang buat. Ada di meja ini, mesti ada yang naruh, nggak bisa jalan sendiri. Itu logika, iya kan? Nah, ketika Anda menetapkan buktinya Tuhan ada karena ada langit, ada bumi. Saya mau bertanya, sebelum Allah bikin langit, bikin bumi, Allah ada nggak? Ketika Anda mengatakan buktinya Allah ada langit, ada, ini logika. Lalu ketika Allah belum bikin langit dan belum bikin bumi, saya nanya, yakin Allah ada? Mana buktinya? Anda tidak mendapatkan bukti.
Kalau begitu alam semesta langit bumi tidak bisa dijadikan bukti adanya Allah. Anda akan terjebak, akan kehilangan bukti. Nanti setelah kiamat juga sama, langit bumi digulung. Kamu ditanya, Pak Dede, kamu masih yakin Allah ada? Yakin. Mana buktinya? Melongo. Mana buktinya ya? Anda akan terpaksa mengatakan Tuhan tidak ada karena Anda tidak mendapatkan bukti. Aku yakin Allah ada, tidak perlu bukti karena adanya Allah tidak perlu dibuktikan. Tapi aku rasakan semua ini. Oke, makasih gitu.